Mana kita tidak cepat mati? Sebenarnya. Nah itu kalau pulang ke hibur-hibur ke bila di sisi hati rasa syahdu. Marah-marah suaminya dan pakai daster seksi baru berbunyi dari belakang. Insya Allah. Jangan terlalu kekuatan suaminya sudah sakit-sakit, tua pensiun-pensiun. Nak kasih tidur suaminya di pahanya sampai dia benar-benar rambutnya menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Mulai besok kalau suami mau pulang dandan. Ya. Tapi jangan juga overload. Keterlaluan. Mentang-mentang dengar ceramah begini, mau pulang suaminya dia pakai baju utensil, celana mini-mini, kuncir 3 rambutnya. Pakai semua. Pulang suaminya dia langsung astagfirullah. Ya. Ibu, jangan juga sangka buruk terus sama suami. Rasa berjalan. Suaminya tidak jawab, mulai gelisah. Ketemu lagi di reuninya itu. Bagaimana kau mau bahagia dong? Suamimu tenang-tenang di kantor. Begitu lagi. Tak sangka kau. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi mengaji. Tenang terus. Dur, telepon tidak dijawab. Oh, pergi masjid berjamaah. Tak bawa HP. Masuk WhatsApp, lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Ya bukan di jam kantor. Oh, berarti suamiku nge-grab. Ya, kalau kita pulang ke periksa terus peta, bagaimana kita tidak serangan jantung? Tidak ada apa-apa. Oh, mudah-mudahan tak mendengar Mama Nece di rumah ini. Kan ada teman SMP itu SD dulu di kampung, cinta-cinta maunya. Setelah Nadia kan viral lagi Dadasya. Kan di kampung itu nama aku Dadasya. Di Makassar kita sekarang. Tahu apa Dadasya? Boy, nanti pulang terus. Mau ku blokir, tak enak. Nanti nak bilang itu sombong. Mau diterima, nanti tersinggung Mama Nece. Pas apa? Ku tulis di HP ku penjual batu bata. Astagfirullah. Saya lagi duduk, bunyi. Wih, mati. Dia bilang Mama Nece, Ustaz, penjual batu bata. Dan kuangkai saya, tagihan gitu, tagihan. Dan jadi dagang, salahlah saya. Suatu ketika ibu, pulang ke ceramah, haus kah, bikin mate. Begitu ku minum, kenapa nak asin? Bikin lihat tulisannya, ulang, di sini, garam. Saya kasih tahu mamanya, kenapa kau tulis, ulang di sini garam? Kita juga handphone tambah kita tulis lagi sini. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nah, ibu-ibu, jangan berdosa. Insya Allah doamu cepat dikabulkan. Bapak-bapak juga jangan tersuka cukup istrimu. Alasan rapat-rapat, pilih merapat. Semua buka-buka buat. Kalau istrinya minta uang, dia bilang, tidak ada, peresai. Sekalinya teman SMA-nya yang muda-muda, tunggu saya, SMS banking. Apa ketawa anak muda, kemarin istrimu. Berapa
istrinya Nabi? Berapa? 11. 11 istrinya Nabi. Tidak ada yang pernah bilang menyesalku menikah sama kau Muhammad. Kenapa? Nabi manusia romantis, menghargai istrinya. Apa romantisnya Nabi? Tuh, contoh. Nabi kalau minum, dia kasih lagi istrinya. Minum satu teguk, kasih lagi Aisyah. Hebatnya, bekas bibirnya Aisyah minum. Kalau Aisyah minum di sini, Nabi minumnya di sini. Coba kalau bapak-bapak, bekas bibirnya istri minum. Dia sunam dulu. Biarkan istri. Ya. Nah, waktu yang terbatas. 1, hindari maksiat. 2, muliakan orang tua. Adik-adik, tidak ada guru sekalian bahagia kalau kurang ajar sama orang tua. Sadar. Ya. Ini heran si anak muda. Sama ceweknya sopan, sama mamanya kurang ajar. Ini cewek. Kalau sama cowoknya sopan, sama bapaknya kurang ajar. Kalau bapaknya masih hati, kolot bapak itu kan dulu. Sekalinya cowoknya terserah jika tidak mau. Pilih-pilih. Kalau sama coba kalau boncengan, saya tahu itu cowok, cewek siapa yang bonceng dari gaya dulunya. Kalau dia bonceng begini, pegang begini, grab, gojek. Kalau dia begini, cowok. Tapi kalau dia pegang besi di belakang, bapaknya. Kalau sama cowoknya sopannya, sama bapaknya kurang ajar, tidak bakal hidup kamu berkah. Makanya jangan heran adik-adik, setiap rumah ada penganggurannya. Kita kau nangis, ada pengangguran. Kenapa? Salah satu sebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tua. Tak perlulah kau kursus kiri kanan sampai ke luar negeri sekolah, tidak. Kuliahkan saja orang tuamu. Allah selesaikan dunia. Kecil buat Allah kau jadikan apa yang dia. Kuliahkan orang tuamu. Bagaimana caranya? Gampang. Yang paling sederhana. 1, jangan kau pernah tidur sebelum kau minta doa orang tuamu. Ma, seharian ini saya usaha, ma. Doakan saya, mudah-mudahan usahaku sukses. Yang paling penting berkah. Begitu ibu bilang amin, itulah doa yang menggetarkan arasnya Allah. Tapi kalian mau tidur, cewek nana telepon, sayangku, kenapa kita mau mati tidur ini? Jangan lupa berdoa nih. Salam sayang selalu dari dindamu. Coba kalau orang tua dikasih gitu, ya, muliakan orang tua insya Allah. Ini juga ibu-ibu, ya, muliakan orang tuamu, termasuk mertua. Ada anak-anak sekarang hormat sama orang lain, sama mertuanya tidak hormat. Datang mertuanya baru duduk dan bilang, kapan ibu dama? Bu, muliakan orang tua kalau kalian mau cepat doa. Muliakan mertuamu, insya Allah makbul doa. Bapak-bapak, jangan sampai kalian berdosa gara-gara orang tua, gara-gara istri. Ada yang takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti gue jadi laki-laki. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istriku lebih berani. Nah, cowok, Pak, mengamuk Ustaz, biar dia mengamuk. Nangis Ustaz, biar dia. Bukan juga darah dia keluar dari matanya. Yang penting jangan dikhianati. Kalau dia ngomel, apa-apa. Gara-gara orang tua dia marah, bilang sama dia. Kalau begitu caramu, Dek, kau tidak hormati mertuamu, kau tidak hormati orang tuaku, lebih baik saya kasih pulang ke rumah tak, saya kawin lagi. Mikir. Ada yang takut sama istrinya? Mengamu dia Ustaz, nak kasih pecah piring, biar. Kasih pecah piring, kasih pecah satu lusin. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak istri. Takbir! Suami yang takut sama istrinya. 3,
Sebab doa cepat dikabulkan. Pelihara amanah. Hah? Ibu-ibu, amanah dari Allah apa? Amanah berupa anak. Pelihara anak dengan baik. Adik-adik, amanah dari Allah apa? Kalau kalian punya jabatan, pelihara itu amanah dari Allah. Dan yang paling tidak amanah dari Allah itu adalah diri kita itu. Amanah. Nanti akan ditanya semua pertanggungjawabannya. Tangan kita akan ditanya tanggung jawabnya. Otak kita akan ditanya tanggung jawabnya. Kaki kita akan ditanya. Semua amanah yang Allah berikan berupa kesehatan nanti akan ditanya tanggung jawabnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi, satu, mintalah kepada Allah, berdoa. Tapi doa tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau kita banyak maksiat. Supaya doa cepat dikabulkan, menurut kisah tadi yang dikisahkan oleh Nabi, ada 3 penyebab doa cepat dikabulkan. 1, hindari maksiat. 2, muliakan orang tua. 3, jaga amanah. Apabila ketiga kita ini sudah lakukan, maka Allah pasti mengabulkan doa yang kita minta. Pun kalau tidak dikabulkan, percayalah bahwa apa yang kita minta tidak baik buat kita. Saya sering kasih contoh. Saya dulu tamat SMA, daftar fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut UMPTN, bimbingan tes, tidak lulus. Malah saya lulus jadi Fakultas Sosial Ilmu Politik. Temanku jadi dokter, saya malah jadi ustaz. Temanku yang jadi dokter, mau Ramadan saya telepon, pulang ke Lebaran, tidak. Rugi-rugi butuh cari uang jauh-jauh. Mahal tiket ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, saya jadi ustaz. Tiket tidak pernah kau pusing. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa beli? Panitia. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya sangka baik, yang kau pernah sangka buruk. Kalau kau sudah berdoa tidak dikasih Allah, maka serahkan kepada Allah. Apa yang kita minta berarti tidak baik buat diri kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya besok, insya Allah di TV One, Tabligh Akbar Dam Indonesiaku, pukul 1:30 atau 1:30 di sini. Besok kita akan membahas bersama Ustadz Abdul Somad dalam tema rumah tangga bahagia. Cuma agak lama itu menunggu, biasa 1 minggu baru muncul lagi saya. Ada yang setiap saat boleh dilihat. Gimana caranya Ustaz? Ambil handphone, buka YouTube, tulis nama Daskat Latif. Keluarlah ceramah yang kedua itu. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda begini, like and share. Jangan kau kasih begini ya. Sebegini dicari ke malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini, tidak enak lagi dia. Ceramah kau kasih begini, dan suka kijamu penonton. Ya, nah, cuma cepat habis kuota 1 jam, maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Chelsea, ceramah singkat. Bagaimana caranya Ustaz? 1 menit saja. Follow saya di Instagram, Daskat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, tidak mau putar, berarti tidak ada kuota. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung kenari di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.